kita punya program balon payment, yaitu angsuran mulai dari 1,5 jutaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang meluncurkan info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada salah satu mobil 7-seater, mobil keluarga termurah dari Toyota, apalagi kalau bukan Toyota New Calya ya. Dan kali ini kita akan membongkar tipe terlengkap sekaligus tipe terlarisnya, yaitu Toyota New Calya GAT 2025. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah ada perubahan dari generasi sebelumnya di 2024-nya atau masih sama? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Toyota, kebetulan kita lagi ada di Toyota Auto 2000 Kelapa Gading. Gak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Satri dari Astra Toyota Kelapa Gading. Buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian Toyota baru, bisa langsung hubungi Satri di 0813 1484 0511. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Astra Toyota Kelapa Gading yang beralamat di Jalan Kelapa Gading Residen E2, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain melayani pembelian Toyota baru, showroom kami juga melayani bengkel servis dan penjualan spare part resmi Toyota. Jadi, buat Bapak Ibu yang ingin servis Toyota kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami atau bisa langsung hubungi Satri terlebih dahulu. Satri jadwalkan untuk booking servisnya, supaya Bapak Ibu tidak mengantri saat datang ke bengkel kami. Nah, buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota baru, pas banget nih momennya. Satri sudah siapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu semua. Contohnya yang pertama, buat Bapak Ibu yang ada rencana pembelian cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai 10% saja. Contohnya mobil kita di samping ini, all new Toyota Calya, DP mulai 10 jutaan saja, Agya 11 jutaan saja, Toyota Avanza, Veloz Rise mulai 20 jutaan saja. Ada juga Toyota Yaris Cross mulai 40 jutaan, Toyota Innova Zenith mulai dari 45 jutaan saja, dan yang terakhir ada Toyota Raiza mulai dari DP 22 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki Toyota terbaru dari kami. Bahkan, khusus karyawan Astra Group, kita punya program balon payment, yaitu angsuran mulai dari 1,5 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan, bunga 0% untuk tenor 1 tahun, bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun dan sampai dengan tenor 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota baru, Bapak Ibu cukup hubungi Satri saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa spare part oli selama 50.000 km atau 3 tahun. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis lagi, karena biaya servis sudah kami gratiskan. Lalu yang ketujuh, kita akan berikan layanan darurat 24 jam gratis selama 5 tahun. Jadi, Bapak Ibu apabila mengalami kendala-kendala dengan mobil Toyotanya, Bapak Ibu cukup hubungi kami saja, maka tim kami akan membantu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Toyota dengan Satri, Bapak Ibu mendapatkan hadiah langsung berupa e-money atau voucher belanja atau voucher nano coating secara langsung tanpa diundi. Jadi, buat Bapak Ibu yang cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Satri ya. Ingat Toyota, ingat Satri.
Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Satri dari Toyota Alto 2000 Kelapa Gading ya. Jadi teman-teman nanti yang cari mobil Toyota atau pengen tahu promo-promonya langsung hubungin Kak Satri aja. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi berikut dengan info harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar untuk Toyota New Calya tipe GAT yang merupakan tipe terlengkap. Kita lihat di sini dari model desain grillnya memang masih sama dengan 2024-nya ya. Jadi kalau ngomongin Calya ini sekarang beda sama Sigra ya. Jadi dia modelnya honeycomb seperti ini. Kemudian ada motif-motif piano tail di finishing warna black glossy. Jadi tampangnya kelihatan modern dan elegan. Di atasnya ada ornamen garnish list berwarna chrome dan di tengahnya dilengkapi dengan emblem Garuda berwarna chrome juga. Lalu yang menarik dari Toyota Calya itu walaupun termasuk MPV atau mobil 7 seater termurah, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED multi reflektor untuk lampu utamanya ya. Begitu pula dengan lampu jauhnya. Tapi emang untuk lampu senjanya di halogen dan untuk lampu sennya juga masih halogen. Dan Toyota Calya tipe G itu menariknya juga sudah mendapatkan fog lamp di kanan kirinya. Ini masih halogen ya, warna kuning dengan housing atau cover di finishing warna black glossy sehingga menimbulkan kesan elegan juga dari samping kanan kirinya. Dan kita lihat bumper bawahnya di sini full di finishing warna body dan di atasnya juga ada ruang terbuka lagi ya. Ini modelnya motif garis-garis di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Calya 1,2 GAT 2025 yang merupakan Calya tipe terlengkap. Untuk mesinnya, ngomongin Toyota Calya 2025 ini tidak ada perubahan juga ya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1200 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota New Calya GAT ini dia memiliki tenaga di 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 11 kgm pada 4200 rpm dan ini berpenggerak roda depan ya. Tentunya ini harusnya lumayan nyaman gitu ya dibandingkan dengan penggerak roda belakang. Dan kita lihat pada kap mesinnya di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini juga cukup menarik karena sudah dilengkapi dengan velg racing R14. Warnanya juga two-tone ya, model Spider dengan profil ban di 175/65. Rem depannya ini sudah cakram ya. Menariknya juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD untuk keamanan di pengeremannya. Kemudian ada emblem dual VVT-i di kanan kirinya yang menunjukkan teknologi mesinnya ya. Sudah pakai yang dual VVT-i yang terkenal irit gitu ya. Kemudian untuk spionnya juga menariknya sudah ada cover atau housingnya ini di finishing warna body. Dilengkapi juga dengan lampu sein. Pengaturan kacanya sudah elektrik. Bahkan menariknya Calya ini juga sudah bisa dilipat buka otomatis untuk yang tipe G ini. Dan di bagian atas ini memang nggak dilengkapi dengan talang air ya, Calya tipe tertinggi sekalipun. Handle pintunya model tarik warna body dan dia belum smart entry ya karena kuncinya masih standar. Kemudian untuk handle pintu belakangnya juga model tarik dan warna body juga. Dan untuk roda belakangnya dia sama persis dengan depannya, tapi pengereman di roda belakangnya dia masih tromol ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Calya 12 GAT 2025. Yang merupakan Toyota Calya tipe terlengkap dan terlarisnya. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas dilengkapi dengan antena model sirip U atau shark-fin antena warna body. Kemudian kita lihat ya kacanya masih kaca standar, belum kaca yang anti embun ya, tapi dilengkapi dengan wiper belakang juga. Lalu menarik di tengah ini ditambahkan ornamen garnish list berwarna dark chrome sehingga menimbulkan kesan elegan, lengkap dengan emblem logo Toyota di tengahnya. Dan menariknya untuk Calya tipe G ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang atau kamera mundur juga ya. Selain itu, selain kamera juga ada 2 parkir sensor di bumper bawahnya juga ya. Jadi cukup lumayan lengkap untuk keamanan kalau kita lagi mundur. Dan untuk desain dari lampunya, ini dia cukup menarik. Kalau yang tipe G ini dia mirip yang ada di Innova Reborn gitu ya. Walaupun memang tampilannya lebih kecil dengan lampu malam, lampu rem, lampu mundur dan lampu seinnya semuanya masih halogen. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Calya G berwarna chrome dan di kiri dia ada emblem Astra Toyota ya berwarna chrome dan bumper bawahnya ini full di finishing warna body dengan tambahan sedikit list warna black dove di tengahnya tapi tidak dilengkapi dengan lampu reflektor. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota New Calya 12 GAT 2025 yang merupakan Toyota Calya tipe terlengkap dan terlaris. Untuk kuncinya dia masih kunci standar ya, kunci colok seperti ini, tapi menariknya sudah dapat remote gitu ya, baik utamanya dan cadangannya. Jadi dua-duanya sudah mendapatkan remote kayak gini.
Kemudian ada tombol lock dan unlock, dan di belakangnya ada logo Toyota juga gitu ya, warna hitam. Dan saat kita kunci, dia nyala lampu sen ya, tapi nggak bisa terlipat otomatis karena belum auto folding. Begitu pula saat kita unlock juga dia hanya nyala lampu sennya aja. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya ini juga belum ada perubahan ya, jadi masih sama dengan bahan plastik secara dominan ya, bahkan tidak ada lapisan soft touch-nya sama sekali, di finishing warna hitam secara dominan, dan sedikit ada warna coklat di bagian bawah sini, lalu ada warna silver juga di bagian armrestnya ya, dengan laci terbuka kecil di atas ini, tombol-tombol power window juga ya, ini autonya hanya di bagian driver. Lalu untuk handle pintunya menariknya sudah di finishing warna chrome, jadi kelihatan lebih elegan. Dan di bawah juga ada speaker ya, untuk utamanya pintu kanan kiri, dan ada 2 cup holder dan 1 door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya juga belum ada perubahan ya, jadi center clusternya masih sama dengan full bahan plastik dari kanan ke kiri, berpadu warna hitam dan warna coklat di tengahnya. Untuk di bagian kanan ada laci kecil di sini, ada blower AC juga dengan lingkaran warna chrome, jadi kelihatan elegan. Dan menariknya ini ada pengaturan untuk spionnya tadi ya. Jadi sudah bisa diatur kacanya, dan juga sudah bisa dilipat buka otomatis juga nih. Jadi pengaturan kacanya untuk spionnya sudah elektrik, dan di bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka. Lalu di paling bawah tentunya dilengkapi dengan 1 pedal gas dan pedal rem saja, karena seperti judulnya yang kita bongkar kali ini adalah yang Matic-nya atau tipe tertingginya. Dan untuk bahan joknya ini juga belum ada perubahan. Ngomongin Calya tipe G ini masih bahan fabric ya, dengan motif bintik-bintik putih-putih dan garis-garis warna coklat gitu ya. Kemudian untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, dan ngomongin Sigra tipe tertinggi pun tidak ada pengaturan ketinggian jok ya, jadi nggak bisa diatur naik turun, untuk joknya fix kayak gini. Dan untuk maju mundurnya dia pengaturan juga masih manual. Untuk setirnya belum ada perubahan juga ya, modelnya 3 spoke, belum dilapis kulit. Di kanan kirinya dia ada aksen-aksen warna silver ya. Kemudian di tengahnya dilengkapi dengan emblem Toyota berwarna chrome, dilengkapi juga dengan airbag untuk pengemudi ya. Jadi sudah ada airbagnya, ada dual airbag. Kemudian di kirinya juga menariknya sudah ada audio steering suite nya. Jadi pengaturan head unit audionya bisa dikontrol dari setir juga, dan ada mode untuk head unit audionya juga ya. Dan untuk setirnya ini memang kalau ngomongin Calya, walaupun tipe terlengkap juga fix ya, jadi nggak bisa diatur naik turun ataupun maju mundur. Di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Kemudian di kirinya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesinnya, sekali lagi kuncinya masih colok ya, seperti ini. Ada remote-nya, kita colok lubangnya di kanan ya. Sambil injak rem kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya juga masih standar, belum ada perubahan, masih analog ya. Dan di sini RPM-nya di kiri, kecepatannya di tengahnya, di bawah-bawahnya banyak indikator ya, termasuk ECO indikator, kemudian untuk keterangan parkir, pintu-pintu terbuka, pemakaian seat belt gitu ya, dan indikator-indikator lain yang menyala ketika darurat juga ada gitu ya. Dan di kanannya dilengkapi dengan MID juga, walaupun masih standar gitu ya. Tapi ya tentunya ini harus ada gitu ya, karena ini akan memberikan banyak panduan ke kita selama perjalanan, seperti jam digital, posisi transmisi gitu ya, konsumsi bahan bakar, odo trip gitu, dan lain-lain ada semuanya, walaupun memang standar ya. Dan kalau dinyalakan lampunya, dia aksen cahayanya warna oranye kayak gini ya. Jadi memang belum ada perubahan juga dari 2024-nya. Kemudian di tengahnya menariknya juga dilengkapi dengan audio touchscreen gitu ya. Ini 7 in, dan dia fitur-fiturnya lumayan nih, karena sudah ada tailing juga, jadi bisa mirroring ke gadget Android gitu ya. Jadi bisa ditampilkan di sini untuk layar dari Android kita. Kemudian ada M Toyota, koneksi ke USB, radio, koneksi ke Bluetooth juga ada gitu ya. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke R, dia juga tadi sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga nih. Jadi sudah lumayan lengkap gitu ya untuk ukuran LCD. Dan di kanan kirinya ada kisi AC utamanya. Ini di finishing warna hitam, dan ada tambahan warna chrome di bagian tengahnya. Di bawah audio ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya juga gitu ya. Dan di kiri di sini ada airbag juga untuk penumpang depan.
Jadi sudah dilengkapi dengan dual airbag. Lalu untuk kisi-kisi AC sebelah kirinya juga ada aksen list warna chrome melingkarnya juga ya, sehingga menambah kesan elegan. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan yang cukup besar tertutup seperti ini. Dan kembali ke tengah, di sini juga ada transmisinya ya, modelnya masih di atas kayak gini dengan tombol warna chrome. Pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive 3, 2 ya. Jadi kalau ditajakan atau di turunan teman-teman bisa rubah sampai di gigi 2 juga gitu. Kemudian di kirinya ada tempat naruh e-tol juga, lalu pengaturan kontrol AC-nya juga ini masih analog ya di sini dengan pilihan rotasi udara, bisa berotasi di dalam aja atau dari luar ke dalam juga bisa gitu ya. Jadi lumayan lengkap walaupun masih analog. Dan di bawahnya di tengah ini juga ada tempat penyimpanan kecil gitu ya untuk lacinya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang belum ada perubahan, tapi ya masih cukup oke lah ya. Kalau kita ngomongin LCGC sekelas Calya ini masih cukup modern juga desain dari dashboardnya. Lalu di plafon atasnya ini juga ada sun visor lengkap dengan kaca ya, standar. Ada pegangan tangan juga di kiri untuk penumpang depannya. Di tengahnya juga dilengkapi dengan lampu cabin. Ada spion dalamnya standar juga. Kemudian di bagian kanan ini juga dilengkapi dengan sun visor lengkap dengan kaca juga di bagian driver. Lalu di kanan kiri jok depannya juga ada seat belt-nya. Ini menariknya sudah teknologi protectioner dan force limiter, 3 titik penguncian juga gitu ya untuk keamanannya. Lalu untuk headrestnya juga belum ada perubahan, masih model pocong atau menyambung, jadi belum adjustable. Dan menariknya di sini dia juga dilengkapi dengan armrest gitu ya, walaupun memang nggak ada console box, tapi ya ini akan membantu buat sandaran tangan kalau kita perjalanan jauh lumayan nyaman gitu ya. Lalu di bawah ini juga ada lapisan bahan fabriknya ya, warna coklat kayak joknya juga. Rem tangannya juga belum ada perubahan, model tarik di sini dengan tombol warna chrome. Lalu di bawah ini juga mendapatkan satu power outlet nih, bisa untuk ngecas handphone. Di bawahnya ada tempat penyimpanan terbukanya. Dan di bawah juga dilengkapi dengan satu apar juga untuk keamanan ya, untuk antisipasi. Dan juga ada karpet dengan emblem Calya juga untuk karpet alasnya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, untuk di baris keduanya juga belum ada perubahan, didominasi warna hitam semuanya ya, beda sama depannya, kecuali di armrestnya ya, ada semprotan warna silver juga gitu ya, dengan laci kecil di sini, ada tombol power window dan ada satu cup holder ya. Dan untuk kedai pintunya juga menariknya dilapis chrome juga kayak depannya, dan di bawah hanya dilengkapi dengan satu speaker tanpa tempat-tempat penyimpanan lagi. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ngomongin Calya ya, walaupun mobil 3 baris dan kecil termasuk ya karena LCGC, tapi ya masih longgar ya. Kalau jok depan kita mundurin full ini masih jaraknya 5 jari lebih, masih cukup nyaman. Tapi kalau kita majuin ini jadi agak mepet ya, walaupun memang masih lumayan juga gitu ya, nggak terlalu sempit juga, tapi memang agak mepet dikit gitu ya. Dan di bawahnya untuk bagian telapak kaki juga lumayan longgar. Lalu di atas headroomnya ini dia masih 10 jari lebih ya, jadi masih cukup tinggi. Dengan tinggi 167-an itu masih lumayan tinggi gitu, masih cukup nyaman di bagian atasnya. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan, kemudian ada air circulator nih ya, untuk sedot udara depan supaya dialirkan ke belakang gitu dengan tingkat pengaturan di tengahnya ini. Lalu di sini juga ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning juga. Dan di kanan kirinya juga dilengkapi dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian. Bahkan menariknya dari Toyota Calya ya, yang menjadi keunggulan dibanding Sigra itu, dia tengahnya pun dikasih seat belt 3 titik penguncian gitu ya. Jadi semua seat belt di baris keduanya ini sudah 3 titik, bukan 2 titik gitu ya. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada headrest 3 yang menariknya juga sudah adjustable semuanya. Termasuk di tengahnya nih kalau ada bertiga gitu ya. Jadi tetap dapat headrest yang sudah adjustable juga gitu ya. Jadi bisa diatur ketinggiannya. Dan menariknya lagi mungkin yang tidak ada di Sigra itu ada Isofix juga nih. Jadi kalau teman-teman misalkan butuh pengen nambah kursi baby gitu ya. Jadi ngikatnya tuh gampang kalau ada Isofix-nya kayak gini. Ini jadi salah satu fitur keunggulan juga. Kemudian di depan ini juga ada kantong-kantong kanan kiri, dan menariknya di bawah juga dilengkapi dengan satu power outlet juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris
Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini juga cukup simpel karena sekali jebretan ya langsung bisa terlipat full kayak gini. Aksesnya juga luas gitu ya. Oke, kita cobain di baris ketiganya seperti apa. Nah, kalau misalkan jok baris keduanya full mundur, ini nggak ada jarak gitu ya. Jadi ini bener-bener sempit menurut kita, jadi harus dibagi dengan depannya gitu ya, supaya agak longgaran dikit, agak bisa gerak gitu. Kemudian ngomongin sandarannya, dia juga nggak bisa dimiringin lagi ya, jadi kemiringan sudah mentok kayak gini, nggak bisa di-adjust lagi. Tapi menariknya, kalau Calya itu dia juga dilengkapi dengan headrest 2, dan ini sudah adjustable juga nih, jadi kita tetap bisa ngatur ketinggiannya juga, beda sama Sigra ya. Dan di kanan kirinya juga menarik lagi keunggulannya, dia seatbeltnya juga 3 titik penguncian juga nih di baris ketiganya, jadi lebih aman juga kanan kiri. Kemudian juga ada tempat penyimpanan untuk laci dan juga cup holder juga kanan kiri juga, tapi di atas memang tidak dilengkapi dengan pegangan tangan. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Dan kita lihat bagasinya, ngomongin mobil 3 baris memang nggak terlalu luas gitu ya rata-rata, tapi lumayan nih, masih dapat penyimpanan segini. Mungkin buat koper cabin masih cukup ya, bisa 2 gitu ya. Dan ini masih bisa dilipat juga ya ke depan. Ini sandarannya terlebih dahulu, baru ke depan kayak gini 2 kali kerja gitu ya. Dan ini akan mendapatkan bagasi yang luas kalau misalkan teman-teman nggak kepake gitu ya di baris ketiganya. Jadi lumayan fungsional juga gitu ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota New Calya GAT 2025 yang merupakan mobil keluarga 7-seater Toyota termurah. Dan teman-teman tadi sudah lihat sendiri, memang belum ada perubahan dari 2024-nya ya, jadi masih sama. Nah, kira-kira menurut teman-teman dengan harga yang ada, ini apakah masih worth it untuk dimiliki atau bahkan kayaknya nanggung nih, mendingan Avanza sekalian walaupun tipe E gitu. Nanti teman-teman komentar aja di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Calya ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin Kak Satri aja ya dari Auto 2000 Kelapa Gading. Nomornya ada di bawah, langsung di japri. Barangkali teman-teman pengen tahu harga netnya berapa, pengen tahu diskonnya, pengen tahu hitungan kreditnya, bahkan mungkin teman-teman pengen lihat unit atau test drive, nanti teman-teman langsung janjian sama Kak Satri di nomor yang ada di bawah langsung. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dibermasukkan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.